Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang Ihya Ulumiddin. Wa innamal aham, adapun yang paling penting, alladzi ahmalahul kul, yang mungkin dilupakan oleh orang banyak, yaitu ilmu sifatil qalbi, yaitu ilmu tentang sifat-sifat hati. Yang mungkin kalau ilmu-ilmu yang tadi sudah dipelajari, tetapi ada ilmu-ilmu yang dilupakan oleh kebanyakan orang, yaitu mengenali sifat-sifat hati. Wa ma yuhmadu minha wa ma yadumu, apa kemudian yang terpuji dari sifat-sifat hati dan apa yang tercela dari sifat-sifat hati. Itla yang fakka basarun, karena tidak ada seorang pun yang terlepas anis sifati, dari sifat-sifat al-madmumati yang tercela. Mislu al-khirsu, seperti rakus, ya, sifat rakus itu semua orang mesti punya sifat itu. Kalau Anda dikasih pilihan, silahkan ambil. Tetapi yang di situ misalkan Anda dihadapkan dalam satu kamar, misalkan di dalam kamar itu ada tumpukan uang, misalkan 100 miliar misalnya, maka ketika Anda disuruh silahkan ambil uang yang ada di kamar itu misalkan, maka sifat rakus Anda akan muncul, ya. Mungkin Anda ingin membawa semuanya gitu, ya. Kemudian wal hasad, dan iri, ya. Setiap orang sifat hatinya ada irinya. Kalau nggak dikelola, maka iri itu akan membahayakan. Waria, dan sifat pamer, ya. Sifat pamer ini ya sudah hampir nyata, ya. Setiap orang punya sifat pamer, ya. Terserah modelnya apa, entah riak dalam hal baik atau hal buruk, atau dalam kebaikan atau dalam keburukan. Kemudian wal kibr, dan sombong, ya. Sombong, misalkan Anda sehat lalu merasa sombong sementara yang lain sedang sakit, itu juga sombong. Wal ujub, dan bangga diri, misalkan Anda terlalu bangga terhadap diri Anda karena Anda merasa punya kelebihan misalnya. Wa akhwatiha, dan macam-macam yang lain, ya. Nanti Anda bisa lihat bab selanjutnya, ya. Wa jami'u dzalika muhlikat, dan semua itu adalah muhlikat, sesuatu yang merusak. Wa ihmaliha minal wajibat, dan melupakan dari kewajiban-kewajiban ma'al istighol bil a'mali dhahirah, karena sedang sibuk dengan akmal-akmal yang dohir, ya. Yudohi al-istighal bitola'i dohirul badan, sebagaimana Anda sibuk membersihkan bitila'i dohiril badan, ya, dengan membersihkan kotoran-kotoran di dohir, di luar badan. Anda sebagaimana sibuk membersihkan kotoran-kotoran di luar badan, gitu, ya. Inda ta'ati bil jarabata mamil, ketika Anda sedang terkena barangkali bisul atau kudis lah, atau apalah, ya, semacam itu. Watahawan bi ikhrajil madah, dan Anda melupakan untuk mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan, ya. Kalau Anda tahu bisul itu memang harus ada yang dikeluarkan supaya segera sembuh. Kalau Anda hanya ngurusin yang luar-luarnya saja, ya, itu tidak akan sembuh. Bil pasti bi ikhrajil madah bil pasti wal ishal, dengan barangkali dengan mengeluarkan darah-darah kotornya dengan bekam atau dengan terapi apa, karena biasanya bisul dan penyakit-penyakit kulit itu diakibatkan karena darah kotor, kalau nggak salah begitu, ya. Maka langkah-langkah untuk membersihkan itu Anda nggak cukup hanya mengurusi di luarnya, tetapi Anda harus membersihkan bagian dalam, yaitu darah, ya. Darahnya harus
buang darah kotornya dengan bekam ataupun dengan metode-metode yang lain. Bahasbiatul ulama yusiruna bi a'malid dhahirah, ya. Ulama-ulama yang tidak mengerti, ulama-ulama kosong, ulama-ulama yang tidak mengerti, ya, apa bahasanya, ulama-ulamaan gitu ya, itu akan menunjukkan kepada amal-amal dhahir saja, ya. Kama yusiru turukiyah minal atiba, sebagaimana orang-orang dokter-dokter jalanan gitu ya, tabib-tabib jalanan, ya, tabib-tabib jalanan atau tukang obat di jalan itu, sebagaimana dia akan mengasih tahu tata cara apa ditilai dhahiril badan, bagaimana cara membersihkan badan yang luar gitu ya. Wa ulama il akhirah la yusiruna ila bitathiril batin. Ulama-ulama akhirat tidak akan memberikan pengarahan kecuali untuk bitathiril batin, mensucikan batin atau mensucikan ruhani atau kejiwaan, ya. Waqat imawa disar, dan memutus materi-materi yang buruk, bi'ifsadi munabatiha, dengan mencabut atau dengan merusak yang tumbuh dari benda-benda yang berbahaya itu. Waqat imaghorizia, dan mencabut akarnya, ya, mencabut akar-akarnya, minal qalbi, dari hati. Wa inna ma fasa al-aksarun ilal a'mal ad-dhahirah antat hiril qulub li suhulatil amal al-jawari. Kenapa tapi orang-orang itu lebih mau kalau hanya hal-hal yang sifatnya di luaran saja, ya, karena hal itu lebih mudah dibanding untuk masalah-masalah yang ada di dalam hati, ya. Kemudian wastis abi a'malil qulub, dan susahnya perbuatan-perbuatan hati, kama yabza'u ila tila'id dhahir mayastas'ab surbal adwiyah, ya, sebagaimana orang-orang yang hanya menggosok bagian luar dari badannya yang sedang sakit gitu ya, karena dia tidak berani minum obat, misalkan karena obat itu pahit. Misalnya dulu itu obat itu rata-rata pahit, sekarang aja obat-obat itu sudah mungkin nggak pahit, ya. Kalau Anda dari daerah tertentu, di daerah-daerah biasanya kalau jamu-jamu yang untuk menyehatkan badan itu biasanya pahit, ya, kayak temu hitam, temu ireng, ya. Kalau temu lawak mungkin masih enak, ya. Temu ireng itu yang pahit, tetapi pahit itu kadang yang membuat badan sehat gitu. Kalau sekarang jamu-jamu itu sudah manis, ya, sudah dicampur madu mungkin gitu. Kemudian mana tadi? Bitila'id dhahir al-murrati, yang pahit, ya. Fala yazal, maka tidak henti-hentinya, ya, tidak bergeser, ya. Ya ta'ab fitila capek di dalam urusan-urusan kotoran, ya. Wa yazidu fil mawad, dan tambahlah wa tadha'af, dan malah berlipat ganda. Apa yang berlipat ganda? Al-amrod, penyakitnya. Kalau ada penyakit tapi Anda nggak mau minum obat yang pahit, maka ya otomatis penyakit itu semakin bertambah. Termasuk misalkan Anda yang sekarang di dalam kondisi pandemi, ya, kalau Anda disuruh vaksin, saya pikir ya ikuti saja. Barangkali dengan vaksin itu adalah langkah untuk membentengi dari dalam. Cuman kalau Anda cuman oles-oles di luar, ya bisa jadi nanti serangannya lebih dalam gitu, ya. Fa in kunta muridan lil akhirah, kalau kamu ingin ilmu akhirat gitu, ya, wa taliban lin najah, dan mencari keselamatan,
wa hariban minal halak, dan lari dari kerusakan al abadi yang abadi, fastaghil bi'ilmil ilal, ya, maka sibuklah diri kalian bi'ilmil ilal, dengan mengetahui penyakit-penyakit al batinati yang sifatnya batiniyah, wa ilajiha, dan mengobatinya, ala ma fasolnahu, yang akan kami terangkan rinciannya, firub ilmu likati, di dalam 1/4 bagian kitab Ihya Ulumuddin tentang muhlikat, gitu ya. Summa yunajji rabbika dzalika ilal maqamat al-mahmudah al-madkurah firub ilmun jihad. Lalu kemudian nanti akan dikasih stimulus penyemangat, ya, kepada makomat-makomat yang terpuji, tempat-tempat yang terpuji yang disebutkan di dalam kitab Rub'ul Munjiyat. Jadi di dalam Ihya itu ada 4 rubu', ya, 4 bagian. Ada yang muhlikat, ada yang munjiyat. Muhlikat itu apa? Hal-hal yang merusak. Nanti munjiyat hal-hal yang menyelamatkan. Ada Rub'ul ibadat, Rub'ul dan sebagainya, ya. Nanti Anda lihat. La mahalata, dengan mesti, ya. Fa'inal qalba, sesungguhnya hati, idza faragha minal matmum, ketika bebas dari yang tercela, ya. Hati itu ketika bebas dari yang tercela, imtala'a bil mahmud, maka akan penuh dengan yang terpuji. Jadi kunci di hati itu simple. Kalau yang tercela Anda kosongkan, maka akan dipenuhi dengan yang terpuji. Wal ard, dan bumi, idza naqiyat minal hasis, dan bumi ketika bersih, ya, minal hasisi, dari ganja, ya, minal hasisi, dari ganja misalkan, nabat, maka akan tumbuh di dalamnya, fiha, di dalam bumi itu, asnafun, berbagai macam, asnafuz zar'i, berbagai macam tumbuhan, waroyahin, dan sebagainya, ya. Wa illam tafruq min dzalika, kalau tidak dibersihkan dari tumbuhan-tumbuhan liar, gitu, ya, maka apa? Lam tambud daka, maka tidak akan tumbuh tumbuhan yang bermanfaat. Fala tastaqil bi furudil kifayah la siyama wa fi zumratil khalq man qad qama biha, maka janganlah kalian tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya ilmu fardu kifayah, ya, meskipun dari sebagian makhluk, sebagian orang yang sudah melakukannya, ya. Kalau sudah dilakukan orang yang sifatnya fardu kifayah, Anda nggak usah terlalu memburunya. Fala tastaqil bi furudil kifayah, maka janganlah kalian menyibukkan dengan fardu kifayah, ya. La syama, meskipun wabi sumradil khalq man qad qama biha, meskipun itu artinya, maksudnya jangan kamu terlalu intens terhadap ilmu yang sifatnya fardu kifayah, karena sudah ada orang yang mempelajari itu, sudah cukup orang yang mempelajari itu, ya. Sementara apa? Qad qama biha fa inna mulika nafsahu fima bihi salahu ghairi. Jadi kasarannya gini, orang yang mengorbankan dirinya, orang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk kebaikan orang lain, itu dikatakan safihun, bodoh, ya. Orang yang mengorbankan dirinya untuk kebaikan orang lain itu safih atau bodoh. Fama asyaddu hamaqatan, maka sebodoh-bodohnya orang, alangkah bodohnya, alangkah dungunya, kasarnya begitu, ya, orang yang telah fama satu hamakoman dakholat afai, orang yang kemasukan ular, ya, di dalam wal aqarib, dan kala jengking, ya, tahta siabi, di dalam bajunya ada ular sama kala jengking. Misalnya ada orang, kasarannya gini, ada alangkah bodohnya orang yang dia ada ular sama kalajengking masuk di dalam bajunya, gitu kan.
Wahamat biqadlihi, dan dia ingin membunuhnya gitu, membunuh hewan itu. Wa huwa yatlubu mudabbatun yadfa'u bihadzubab an ghairi, tetapi dia malah berusaha mencari pembunuh lalat, teplek lalat itu untuk membunuh lalat di badan orang lain. Kasarannya begitu. Menurut Imam Al-Ghazali mengumpamakan orang yang sibuk dengan fardu kifayah menolong orang lain, tetapi dia membiarkan dirinya digigit ular atau dikenai kalajengking gitu ya. Miman la yugnihi wa la yunjihi, dari orang-orang yang tidak membutuhkan dan tidak akan menyelamatkan dirinya. Jadi ada orang nggak akan menyelamatkan Anda, tapi Anda sibuk menyelamatkan dirinya ya dan sebagainya. Yang orang itu juga tidak akan melepaskan ular yang ada di dalam diri Anda ya. Mimma yulakihi min tilkal hayat wal aqarib idza hamat bihi wa in tafarraqat min nafsika wa tadiriha, misalkan wa qaddarat ala tarkid dhahiril ismi wa batinah wa sara dalika didanan. Misalkan bila kamu sudah selesai dari urusan diri sendiri dan diri Anda telah bersih dan sanggup meninggalkan dosa zahir dan batin, dan yang demikian itu telah menjadi kebiasaan atau mendarah daging ya, yang mudah dikerjakan misalkan, dan tidak akan Anda tinggalkan lagi misalkan, maka barulah Anda sibuk dalam urusan-urusan yang fardu kifayah, dan peliharalah secara berangsur-angsur gitu ya. Wa saradalika tidanan laka wa adatan mutayassirah fika wa ma abadalika minka wastagil bi furudil kifayat. Jadi ra'at tajrid fiha fabtadi'u ya. Fabtadi'u bi kitabillahi ta'ala summa bi sunnati rasulih. Maka kemudian mulailah dengan kitab Allah ya, mulailah dengan kitab-kitab Allah, dengan Quran, lalu kemudian dengan sunnah-sunnah Rasul gitu ya. Summa bi ilmi tafsir, lalu kemudian dengan ilmu tafsirnya, wasairil ulum dan wasairi ulumil Quran, dan berbagai macam ilmu-ilmu Al-Quran. Min ilmin nasih wal mansuh, misalnya dari ilmu nasih wal mansuh, wa mafsul wa mausul, ilmu yang mafsul ilmu perinciannya dan mausulnya misalkan ya. Jadi semacam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Wal muhkam wal mutasabih, ilmu muhkamnya Quran, wal mutasabihnya wa kadzalika fi sunnah, sebagaimana juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumastaghol bil furu', lalu kemudian kepada cabang-cabang ilmu ya, wahwa ilmu al-madhab min ilmi fikih, misalkan ilmu fikih, ilmu madhab dalam fikih ya, silahkan Anda misalkan suka madhab Syafi'i, pelajari dulu Syafi'i, selesai Syafi'i mau nyoba pelajari yang lain, silahkan. Dunal khilaf bil usulil fikih ya, jangan buru-buru berpindah kepada ilmu-ilmu misalkan khilafiyah ya, jangan khilafiyah dulu, tapi Anda ikuti dulu. Jadi kalau Anda baru mengenal, ikuti saja fikih yang sudah matang. Anda jangan mencoba-coba menjadi mustahid, menjadi orang yang sok-sokan bisa menelurkan hukum gitu, maka nanti jadi rancu. Wa hakada ila bagiyatil ulum, dan seperti itu kepada beberapa atau ilmu-ilmu yang lain. Ala ma yatasiulahul umur, secukup umur Anda, silahkan ya. Wa yusaidu fihi alwaqt wala tastaghriq umraka fi fanin wahid ya. Silahkanlah Anda belajar berbagai macam ilmu yang ada, dan jangan hanya pada ilmu tertentu saja. Jadi jangan hanya itu saja. Kalau misalkan Anda mulai hadis terus ya jangan, tapi Anda harus semuanya Anda pelajari supaya umur Anda itu tidak hanya
Anda habiskan hanya satu pengetahuan saja. Ya, kenapa? Ya karena minha ya tolaban lil istiqsa fa'inal ilmu kasir wal ilmu qasir, karena ilmu itu sangat banyak, ilmunya Allah sangat banyak, sementara umur Anda itu sangat sedikit. Maka jangan Anda sia-siakan umur Anda hanya untuk mendalami satu model ilmu saja. Wa hadhil ulum alatun wa muqaddimah, ya. Ilmu-ilmu ini adalah alat, ya, alat. Jadi ilmu ini adalah alat dan pengantar, ya. Dia tidak menjadi tujuan. Ilmu ini alat atau sarana. Walaisat matlubatan li'ainiha, bukan tujuan, bukan matlubnya. Jadi Anda itu tujuan hidup itu bukan untuk mencari ilmu, tetapi Anda itu harus mencari ilmu supaya Anda bisa sampai kepada tujuan. Bal li ghairiha, karena bahkan untuk apa? Tetapi untuk selainnya ilmu. Wa kullu ma yadlub li ghairihi fala yambagi ayyan sabihil matlub, dan segala sesuatu ya yang dicari selainnya, maka jangan sampai tidak seyogyanya ya melupakan sesuatu yang dicari. Jadi ilmu itu adalah alat untuk mencari sesuatu yang lain. Maka jangan sampai ketika Anda mendalami alat ini lalu Anda lupa dengan tujuannya. Ya, tujuannya ya tentu Allah dan Rasulnya. Jangan karena Anda mendalami ilmu itu lalu kemudian lupa tujuan aslinya, ya. Wa yastaksir minhu waqtasir min sya'il ulumil lughah ala ma tafhamu minhu kalamul arab wa tamtik bihi wa min gharibihi ala gharibil Quran wa gharibil hadis dan sebagainya, ya. Dan mengenai ilmu bahasa umpamanya, ya, singkatkanlah sekedar dapat memahami bercakap-cakap dengan bahasa Arab, ya, dan dipelajari yang ekstra lah dari ilmu-ilmu bahasa itu untuk dapat dipahami dari misalkan gharibnya Quran. Misalkan ya, gunanya Anda belajar Quran, bahasa Arab itu singkatkanlah pada hal-hal yang berkaitan dengan misalkan bagaimana supaya bisa memahami gharibul Quran atau gharibil hadis, gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Wada at-ta'amuk fihi, dan tinggalkanlah terlalu dalam di dalam ilmu bahasa. Jadi Imam Al-Ghazali menganjurkan Anda itu nggak usah terlalu dalam, nggak usah ndaki belajar bahasa Arab. Yang penting Anda bisa memahami Quran, gitu ya, memahami Quran, memahami hadis, beres. Makanya kalau misalnya kita nggak usah terlalu harus nunggu pinter bahasa Arab dulu baru membaca, ya nggak usah. Pokoknya kira-kira bisa memahami itu sudah bagus. Termasuk saya ya membaca kitab ini bagian dari untuk belajar bahasa supaya lebih lancar. Maka apabila ada kesalahan yang saya baca dari harokat, ya Anda bisa kembali kepada teks aslinya, ya Anda bisa harokati. Tapi insya Allah secara makna itu tidak salah, ya, karena itu bisa dilihat dari siyakul kalamnya. Jadi Imam Al-Ghazali malah menyuruh tinggalkanlah terlalu dalam urusan bahasa, singkatkanlah dalam tata bahasa dan sekedar berhubungan dengan kitab suci saja, katanya gitu. Alamat tafhamu minhu kalamul arab wa tantiqu bi, dan sebagainya, ya. Wa ta'tamu wa tasar min nahwi ala ma yata'allaq bil kitab was sunnah fa ma min ilmin illa wa lahu iktisar wa iqtisad wa istiqsa wa nahwi wa nahnu nusiru ilaiha fil hadis wa tafsir wal fiqh wal kalam lidakis biha ghairaha wa tahsir dan sebagainya, ya. Tidak ada satu ilmu pun melainkan mempunyai yang ringkas. Semua ilmu itu ada ringkasnya, ya. Yang sedang dan yang mendalam. Ada yang ringkas, yang sedang, yang pokoknya ilmu itu, pokoknya kalau Anda turuti, ya semuanya akan ada singkatnya, ada sedangnya, ada dalamnya.
Maka kata Imam Al-Ghazali, kami tunjukkan tadi mengenai ilmu hadis, tafsir, fikih, ilmu kalam untuk diambil perbandingan kepada ilmu-ilmu yang lain yang singkat tentang ilmu tafsir adalah yang banyaknya 2 kali dari kitab suci Al-Quran. Seumpama tafsir yang disusun oleh, misalnya ya, di sini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Anda belajar tafsir pun nggak usah yang daki-daki gitu ya. Makanya Anda kalau lihat kitab tafsir ada yang sampai puluhan jilid misalkan. Ya kapan selesainya gitu kan? Maka kata Imam Al-Ghazali, cukuplah Anda membaca yang sedang, yang ringkas-ringkas sajalah misalkan ya. Ringkas-ringkas, contohnya kalau kata Imam Al-Ghazali sudah cukup membaca tafsirnya yang dikarang oleh Al-Wahidi An-Naisaburi, yaitu tafsir Al-Wajiz yang sedang. Sampai jumlahnya barangkali 3 kali lipat tebalnya mushaf misalnya gitu ya. Dan sebagainya ya. Atau yang tafsir Al-Wasid yang disusun oleh Al-Wahidi, misalkan gitu ya, dan sebagainya. Tafsir Mudabul Quran dari kama sunabahu Al-Wahidi An-Naisaburi wal Wajiz wal Itisad ma yablughu salah satu atnaf Al-Quran kama sunabahu Al-Wasid. Jadi kalau untuk setebal Al-Quran misalkan, berarti ya seperti tafsirnya tadi ya, tafsirnya Al-Wahidi An-Naisaburi. Tetapi kalau 3 kali lipatnya Quran, yaitu masuknya tafsir Al-Wasid atau yang sedang gitu ya. Wa ma wara'a dalik istiqsa mustagni anhu fala maradala ila intihai umur dan sebagainya ya. Setelah dari itu ya secara mendalam tidak diperlukan banget gitu ya. Anda nggak diperlukan sekali membaca misalkan kitab tafsir Tabari dari awal sampai akhir ya. Nggak ada yang membacakan tafsir dari awal sampai akhir Tabari. Rata-rata orang-orang mengaji tafsir ya paling tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Yang tafsir yang ringkas dan tafsir yang sedang. Kalau tafsir yang berat, yang panjang, rata-rata hanya untuk diambil beberapa poin-poin tertentunya saja. Kenapa ya? Karena itu ngabisin umur ya. Ngabisin Anda baca saja itu umur Anda sudah habis. Jangankan itu baca Ihya saja. Ini 4 jilid ya. Ini baru jilid pertama baru sampai halaman 40 aja itu sudah selama ini, apalagi Anda ya malah ngabisin umur. Kira-kira begitu. Apalagi tadi kemudian ilanti al-umur wa amal hadis fal iktisar fihi tahsilu ma fi sahihain ya bin bitashi nuskhatin ala rajulin khabirin bi ilmil matanil hadis ya wa amma hibdu asami rijal faqad kufiyat fihi bima tahmiluhu angka min qablika walaka anta'ula ala kutubihim walaysa yalzimuka khibdu mutunis sahihain. Ini jadi Imam Al-Ghazali itu memberikan langkah-langkah yang simpel ya. Adapun hadis yang singkatnya pada memperoleh apa yang ada dalam kitab, udahlah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sajalah Anda kuasai, itu sudah cukup kata Imam Al-Ghazali. Anda nggak usah ngapalin yang lain-lain gitu ya. Dengan yang penting itu kitab itu valid aja ya, dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan sebagainya ya, dari orang yang punya ilmu lah, ilmu hadis kasarnya. Mengenai perawi-rawi hadis ya cukup saja ikut-ikut yang disampaikan oleh 2 kitab itu ya. Anda nggak usah berusaha menghafalkan rawi-rawinya sendiri ya, ngabisin umur kata Imam Al-Ghazali. Walakin tahsiluhu tahsilan tuqaddiru minhu ala talabi ma tahjat ilaihi indal hajat. Tetapi ya boleh-boleh saja gitu ya, dengan berpegang ya tak apa istilahnya ya, nggak usah Anda hafal hadis-hadis yang itu semuanya, tapi berusahalah sehingga apabila memerlukan
Nggak usah juga Anda menghafalkan, maksudnya gitu. Anda nggak usah juga ngapalin Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dua-duanya Anda hafalin gitu. Nggak usah gitu juga gitu. Tetapi paling tidak Anda pernah membaca, jadi suatu saat ada yang ingin Anda cari, Anda tahu tempatnya gitu ya. Pernah baca dan tahu tempatnya. Gitu ya. Maka itu mengenai yang sedang pada hadis ialah dengan menambah kepada kitab Sahih yang dua di atas, hadis dan musnad misalnya ya, kalau misalkan itu kurang bagi Anda ilmuwan ya silahkan menginjak kepada memahami hadis-hadis yang lain. Di sini kemudian apa tadi? Wa amal ittisad fihi fa inna wa in tudifu ilaihi ma kharaja anhuma mimma warada fil musnadat as-sahihah ya, dalam musnad ada musnad Ahmad, musnad macam-macam ya. Kemudian wa amal istiqsa fama wara'a dzalika ila isti'ab kullu ma naqala min ad-dhaif wal qawi wa sahih. Kalau misalkan mau lebih dalam ya semua kumpulin hadis dhaif, hadis yang kuat, hadis yang sahih, hadis yang macam-macam ya, ma'a ma'rifati turuq al-katsirah fi naql, dan beberapa metode-metode dalam menerima hadisnya ya. Wa ma'rifatu ahwali rijal, dan mengetahui kondisi-kondisi para rawi, wa asma'im, dan nama-nama perawinya, wa ausabim, dan sifat-sifatnya. Kalau mau lebih dalam Anda hafalin semua, oh bagus gitu ya. Wa amal fikhi, adapun di dalam ilmu fikih ya, fal iktisar, ringkasnya, fihi alama yahwihi mukhtasarul Mazani ya, Mukhtasar Mazani rahimahullah ya, di dalam fikih Mukhtasar Al-Muzani ya. Wa wal ladzi ratabnahu fi khalasatil Mukhtasar. Ada fikih yaitu Mukhtasar Muzani. Seringkas. La wal ittisad, yang sedang, yaitu mayablugu salah sata amsalih ya, 3 kali dari Mukhtasar itu yang sedang. Wa huwa al-qadrul ladzi awradnahu fil wasit min madhab ya, misalkan ya macam-macam ya. Wal ittisad, adapun yang lebih dalam, ma awradnahu fil basit ila ma wara'a dzalik minal mutawwalat dan macam-macam lah. Yang gede-gede fikih itu juga banyak. Anda cukup yang terserah, Anda mau yang ringkas, yang sedang, ataupun yang sangat dalam ya. Wa amal kalam ya, amal kalam wa maqsudu hifdzus sunnah, yang dimaksud dengan menjaga ya, menjaga akidah ahli sunnah, maksudnya apa? Tahsilu rutbatil iktisar, yaitu mencapai tingkat yang ringkas ya, tingkat yang ringkas ya, minhu, dari ilmu kalam itu, bimu'taqidin mukhtasarin ya, dengan akidah yang ringkas ya. Wa huwa al-qadrul ladzi awradnahu fi kitabi qawaidil aqaid, yaitu nanti akan kami muatkan, kata Imam Al-Ghazali, dalam kitab qawaid, kaidah-kaidah akidah ya, kaidah-kaidah itikad atau kaidah-kaidah akidah. Sementara sampai di sini, akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.